Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Kepada yang terhormat Ibu KCD Wilayah 9, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gantar, yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita beserta jajarannya, dan hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di SMK Negeri 1 Gantar. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh umatnya, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kelak yaumil akhir kita mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan ini saya tidak akan panjang-panjang karena kasihan ke ibu-ibu kalau panjang-panjang ya Bu. Jadi yang pas-pas saja, Ibu sedang-sedang saja. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum kuliah 7 menit ya, bertemakan menyambut bulan suci Ramadan dan kurikulum yang harus kita persiapkan dalam beribadah di bulan Ramadan. Sebelumnya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah. Ini merupakan nikmat terbesar dari Allah. Karena apa? Karena kita masih bisa menambah amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita masih bisa memperbaiki diri, bisa beristighfar atas dosa-dosa dan kehilapan yang kita lakukan selama ini. Maka manfaatkanlah masa umur ini dengan memperbanyak amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita di akhir nanti mendapatkan penyesalan yang tidak bisa diobati oleh apapun. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berada di alam kubur pada saat ini mereka memohon pada Allah satu permintaan. Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan lagi saya ke alam dunia. Untuk apa? Yaitu saya ingin ibadah lagi ya Allah, saya ingin sholat lagi, saya ingin silaturahmi lagi, saya ingin zakat lagi, saya ingin sedekah lagi, saya ingin baca Al-Quran lagi, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi karena masanya sudah selesai dan Allah pun tidak bisa mengabulkan permintaan orang yang ada di alam kubur, sehingga semua sudah terjadi, dan itulah balasan yang mereka rasakan tentang apa yang sudah dilakukan selama di dunia. Maka kita lah yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih hidup di dunia ini, maka kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menyesal seperti orang-orang yang ada di alam kubur pada saat ini. Manfaatkan sebaik mungkin. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, kenapa kita hidup hari ini? Maka jawabannya adalah karena dosa kita masih banyak, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan memperbaiki diri.
Ternyata itulah Bu, tujuan kita dihidupkan hari ini, yaitu kesempatan dari Allah supaya kita bisa memperbaiki diri dan bisa mengistighfari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Apalagi insya Allah 1 minggu lagi kurang lebih kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Maka manfaatkan sebaik mungkin di bulan suci Ramadan, karena di bulan Ramadan ini merupakan bulan memanen dari Allah Subhanahu wa taala. Memanen apa? Yaitu memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Ramadan itu seluruh pahala akan dilipat gandakan. Pahala ibadah wajib akan Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan maka akan sama pahalanya dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Kemudian doa-doa akan doa-doa akan dikabulkan, dosa-dosa pun akan diampuni. Itulah keutamaan bulan Ramadan. Dan terkadang kita bingung, apa saja amalan-amalan yang harus kita lakukan selama Ramadan. Karena dari mulai kita lahir, dari mulai kita balik, terkadang Ramadan itu ya seperti itu saja. Diawali dengan sahur, buka, taraweh, tadarus. Terkadang itu saja yang menjadi rutinitas. Nah maka insya Allah pada kesempatan ini saya akan memberikan agenda yang selalu dilakukan oleh Nabi selama bulan Ramadan. Ada 3 amalan yang biasa Nabi maksimalkan selama di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat. Yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Yang pertama adalah memaksimalkan sholat. Sholat yang 5 waktu di bulan Ramadan maka ditingkatkan. Yang biasa sholat zuhurnya jam 2, maka di Ramadan harus bisa pas, tepat pada waktunya. Yang biasa asalnya setengah 5, maka harus bisa tepat waktu di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan latihan. Kita dilatih menahan segalanya. Kita dilatih segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bangunnya dilatih, jam berapa jadwalnya. Kita sahur dari jam berapa sampai jam berapa, buka jam berapa. Itu latihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sarana yang diberikan oleh Allah dalam Ramadan yaitu untuk melatih diri kita. Salah satunya memaksimalkan sholat. Jangan sampai sholat 5 waktunya terbengkalai di nanti-nanti. Maka di bulan Ramadan ini kita maksimalkan sholat 5 waktu, tepat waktu dan berjamaah. Kemudian selain dari sholat 5 waktu, apa saja yang harus disiapkan lagi? Maka ditambah dengan ibadah-ibadah atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah terkadang kita belum paham apa saja sholat-sholat sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Maka yang pertama, sholat sunnah yang dicontohkan Nabi itu ada yang disebut dengan sholat rawatib namanya. Sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Nah itu namanya sholat rawatib. Semuanya ada 12 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat. Totalnya ada 12 rakaat. Bahkan yang paling utama, yang lebih besar pahalanya adalah sholat qobliyah subuh. Dalam hadis disebutkan orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu masya Allah, itu qobliyah subuhnya, apalagi sholat subuhnya. Nah maka dalam hadis Nabi disebutkan jika seseorang mampu menjaga sholat rawatib 12 rakaat setiap harinya, maka oleh Allah akan dibangunkan gedung di surga. Itu masya Allah Bu. Jadi kita awali Ramadan ini dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Salah satunya adalah sholat rawatib tadi, yaitu 12 rakaat setiap hari. Sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat,
dan sebelum subuh 2 rakaat. Tadi disebutkan sabda Nabi, orang yang bisa menjaga sholat rawatib 12 rakaat maka akan dibangunkan gedung di surga. Ketika Rasulullah bersabda demikian, maka istri Nabi yang bernama Habibah, beliau langsung bertekad dalam dirinya, demi Allah, setelah saya mendengar pahala keutamaan sholat rawatib mulai hari ini dan sampai saya meninggal, saya tidak akan meninggalkan sholat rawatib. Itu Masya Allah, itu istri Nabi yang sudah dijamin masuk surga beserta Nabi, tapi beliau masih melakukan sholat rawatib 12 rakaat setiap harinya. Seharusnya kita yang ada di posisi tersebut, kita yang belum jelas surganya, hisabnya masih berantakan, maka kita lah yang harus berada di posisi tersebut yang bisa melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat setiap harinya. Kemudian ada lagi sholat tahiyatul masjid. Jadi setiap ibu atau bapak ketika masuk ke masjid, maka awali dengan sholat tahiyatul masjid, namanya 2 rakaat. Kemudian ada lagi sholat syukurul wudhu namanya. Sholat syukurul wudhu ini adalah sholat yang dilakukan setelah berwudhu. Jadi ada sunnah takririyah namanya. Sunnah takririyah itu adalah sunnah yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak diucapkan oleh Nabi, tetapi Nabi membenarkan. Nah, itu namanya adalah hadis takririyah. Contohnya adalah sholat syukurul wudhu. Karena sholat syukurul wudhu ini Nabi tidak pernah melakukan, tetapi ada sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Beliau setiap kali selesai berwudu, beliau sholat 2 rakaat. Kemudian ditanya oleh Nabi, wahai Bilal, amalan apa yang membuatmu, ya, saya sudah mendengar suara sendalmu, suara terompas sendalmu itu sudah terdengar di surga, padahal Bilalnya masih hidup. Amalan apa yang kau selalu lakukan? Nah, maka jawab Bilal, saya tidak pernah melewatkan sholat syukurul wudhu, yaitu sesudah berwudhu sholat 2 rakaat. Itu Masya Allah, Bu. Jadi Bilalnya masih ada, tapi suara sendalnya sudah terdengar di surga. Nah, itu keutamaan dari sholat syukurul wudhu. Kemudian ada lagi sholat isyraq atau sholat syuruk. Nah, sholat isyraq atau sholat syuruk ini adalah merupakan sholat awal duha. Sholat awal duha, yang mana jika seseorang melakukan sholat isyraq atau sholat syuruk ini, pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Itu Masya Allah, itu pahala sholat syuruk atau sholat isyraq. Jadi sholat isyraq itu duha, awal duha, dan waktu duha itu adalah 2 jam 10 menit setelah azan subuh. Jadi kalau misalkan azan subuhnya jam 4, berarti jam 6 lebih 10 itu sudah masuk waktu duha. Dan itu diawali dengan sholat isyraq namanya, atau sholat syuruk. Tetapi kita harus mengawali sholat syuruk itu dengan berjamaah di masjid, kemudian berzikir sampai datangnya waktu syuruk, dan kita melakukan sholat isyraq tadi, sholat syuruk tadi, dan pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Itu Masya Allah, Bu. Banyak ternyata amalan-amalan yang bisa lakukan, terutama di bulan Ramadan nanti. Kemudian ada lagi sholat duha. Nah, sholat duha itu tadi waktunya 2 jam 10 menit setelah azan subuh, dan tengah waktunya, akhir waktunya adalah 15 menit menjelang azan zuhur. Itu masih ada waktu untuk sholat duha. Minimal 2 rakaat, maksimalnya 12 rakaat. Kemudian sholat taraweh. Nah, itu sholat taraweh adalah sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan. Barangkali ibu di perjalanan tidak langsung setelah isya-nya bisa melakukan sholat taraweh berjamaah, maka ibu bisa berjamaah atau melaksanakan sholat taraweh sendiri di rumah. Jadi waktu tarawih itu terbentang dari ba'da isya sampai menjelang azan subuh. Barangkali misalkan di masjidnya ibu bapak misalkan masih di perjalanan, ternyata sholat tarawih yang dilakukan di masjid sudah selesai. Nah, maka bapak ibu masih bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah. Boleh berjamaah dengan suami, dengan keluarga,
boleh juga melaksanakan sendiri. Itu sholat taraweh, Bu. Jadi tidak hanya di masjid saja berjamaah. Kalau kita tidak sempat berjamaah karena ada kepentingan yang lain, karena di perjalanan dan sebagainya, maka sebelum azan subuh dikumandangkan masih ada waktu untuk melaksanakan sholat taraweh. Kemudian diakhiri dengan sholat witir. Nah, sholat witir itu sholat yang ganjil. Ada yang 1, ada yang 3, 5, 7, bahkan sampai 11 rakaat. Silahkan, itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itulah, Bu, yang dimaksimalkan oleh Nabi dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah dalam segi sholat. Kemudian yang kedua yang dimaksimalkan Nabi selama bulan Ramadan itu adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Yang dilakukan oleh Nabi atau cara yang dilakukan Nabi dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah qiraah. Qiraah itu artinya adalah membaca. Dalam Al-Quran fi'il amarnya atau perintahnya berbunyi iqra. Nah, itu berasal dari kata qiraah yang artinya adalah membaca. Jadi maksimalkan ketika di bulan Ramadan itu kita dalam membaca Al-Quran. Mau berapa hataman dalam selama Ramadan ini, kita harus punya target. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, imam besar kita, beliau selama Ramadan itu bisa menghatamkan Al-Quran selama 60 kali hataman. Itu Masya Allah, Bu. Berarti sehari semalam itu bisa hatam 2 kali. Kali sebulan tidak 60 kali hataman. Kita berapa kali hatam selama bulan Ramadan? Ya, kita mah sahoyong nawenya, Bu. Jadi harus punya target. Karena ketika kita punya target dan targetnya belum bisa terlaksana, belum bisa tercapai, itu keingetan terus, pasti kepikiran terus. Nah, maka bulan Ramadan ini kita maksimalkan. Ramadan ini saya mau berapa kali hatam? Gitu ya. Dan terkadang manusia itu ketika beramal, mencarinya itu amalannya yang biasa-biasa, tapi pahalanya pengen yang gede, yang luar biasa. Ya. Termasuk ibu-ibu juga mungkin seperti itu kalau belanja. Ya. Dari nawar setengah mati misalkan, dari etana barang yang usai gitu ya. Nah, itu terus bisa jauh. Nah, maka dalam ibadah pun biasanya seperti itu, pengennya yang biasa-biasa tapi pahalanya ini yang besar. Nah, maka diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah yang biasa-biasa tapi bisa menghasilkan pahala yang luar biasa. Itu adalah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu pahalanya bukan per ayat, tetapi per huruf. Masya Allah, Bu, bacanya per huruf. Ketika ibu membaca alif, lam, mim misalkan, maka bukan 1 huruf, tapi alif, lam, mim 3 huruf kali 10, berarti 30 pahala yang sudah ibu kumpulkan ketika membaca Al-Quran. Coba bayangkan kalau misalkan selama Ramadan menghatamkan 1 kali hataman, berarti ada berapa huruf di dalam Al-Quran? Kali 10. Apalagi di bulan Ramadan itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Termasuk membaca Al-Quran yang tadinya 1 huruf 10 pahala, maka ketika Ramadan itu 10 dikali 10 lagi, 1 huruf menjadi 100 pahala yang kita dapatkan. Itu Masya Allah, Bu, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu kita sama-sama targetkan selama Ramadan ini mau berapa juz, mau berapa kali hatam kita dalam membaca Al-Quran. Ada cara gampang sebenarnya ketika kita ingin menghatamkan Al-Quran. Al-Quran itu ada 30 juz. Kalau dibagi dalam 1 bulan, berarti kita hanya membaca 1 harinya 1 juz. 1 juz itu ada 10 halaman, Bu. Ada 10 lembar, maaf, ada 10 lembar. 1, 2, ada 10 lembar. Nah, maka ketika hari pertama kita membaca juz pertama 10 lembar. Aduh, sudah 10 lembar mah sudah banyak, misalkan ya tebel. Dilihat ya, terus masih banyak, masih lama gitu ya. Nah, maka caranya itu adalah dibagi di waktu sholat. Nah, waktu sholat kan ada 5 waktu. Nah, berarti kita ketika setiap sholat itu hanya membaca 2 lembar, Bu.
ringan, hanya membaca 2 lembar. Nah, ketika sholat 5 waktu selesai, maka kita sudah menyelesaikan 10 lembar. Itu setara dengan 1 juz. Kalau misalkan setiap waktu sholat capek, aduh 2 lembar mah capek, nah maka dibagi lagi. Sebelum sholat 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar. Itu lebih ringan loh. Masa gak ada waktu? Ya, masa gak ada waktu? Ya. Nah, jadi masak senang ya. Ya atur-atur aja. Insya Allah lah. Selembar sesudah apa sebelum dan sesudah apa insya Allah bisa ada waktu. Ya. Sebelum masuk kosong gitu ya. Jadi selembar sebelum sholat dan sesudah sholat 1 lembar. Ya, maka totalnya 10 lembar dan itu setara dengan 1 juz Al-Quran. Seperti itu. Kira-kira bisa tidak Bu? Bisa ya. Harus ada tekad, harus ada kemauan, harus ada niat. Ya, seperti itu Bu. Nah, kemudian yang kedua, interaksi dengan Al-Quran itu disebut dengan tilawah namanya. Tilawah itu artinya adalah membaca, memahami, dan mengamalkan. Jadi yang kedua adalah tilawah, artinya adalah membaca, memahami, dan mengamalkan. Jadi tingkatan yang pertama dalam interaksi dengan Al-Quran adalah hanya membaca saja. Membaca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Yang keduanya adalah tilawah. Nah, tilawah itu lebih tinggi lagi derajatnya atau lebih tinggi lagi levelnya. Kalau yang tadi hanya sebatas membaca, maka tilawah itu selain membaca adalah memahami apa yang kita baca. Ketika kita membaca sesuatu pasti ingin tahu, ingin paham apa yang kita baca. Nah, maka itulah yang disebut dengan tilawah namanya. Tilawah. Nah, maka ketika kita ingin paham isi Al-Quran, ingin paham maksud dan tujuan Al-Quran, maka tidak cukup melihat terjemah saja. Tidak cukup melihat terjemah, tapi kita juga memerlukan yang disebut dengan tafsir namanya. Dan ketika kita belajar tafsir, memerlukan guru. Tidak bisa belajar Al-Quran sendiri untuk memahami Al-Quran. Harus ada gurunya dan harus ada tafsirnya. Kemudian keutamaan seseorang ketika belajar tafsir atau belajar tilawah Al-Quran, maka oleh Allah akan diberikan rahmat. Dan terkadang kita tidak tahu apa itu rahmat. Nah, rahmat Allah itu ada bermacam-macam. Yang pertama, rahmat Allah itu bisa solusi. Yang kedua, rahmat Allah itu bisa ampunan. Kemudian rahmat Allah itu bisa kemudahan. Dan rahmat Allah itu bisa ketenangan. Itulah bentuk-bentuk rahmat yang Allah berikan. Terkadang kita kan mudah-mudahan dirahmati Allah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Apa itu rahmat? Ternyata tadi rahmat itu bisa solusi, ampunan, kemudahan, dan ketenangan. Nah, maka ketika seseorang hidup pasti tidak luput dari ujian dan masalah. Maka ketika kita dapat ujian, dapat masalah yang luar biasa, maka yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Bukan update status ya Bu. Ketika kita punya masalah tuh, terkadang kan dibuat status, gak nyangka ya jauh. Nah, akhirnya kan ketika bikin status itu kan menunggu komentar dari yang lain. Ya akhirnya gibah dan sebagainya. Jadi gibah zaman sekarang itu sangat mudah Bu. Kalau zaman dulu itu ketika seseorang ingin bergibah itu harus ngumpulin masa dulu baru bisa gibah. Kalau sekarang cukup rebahan di rumah, buka WA, buka grup itu bisa gibah. Zaman dahulu itu Bu, itu milenial ya. Nah itu masya Allah ya Bu. Jadi terkadang ketika kita tidak bisa memanfaatkan teknologi, ya kita juga yang akan merasakan kerugiannya. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita punya masalah, kita punya keluhan, dibuat status dan sebagainya. Justru ketika kita memamerkan semua yang kita rasakan, orang lain di luar sana mungkin ada yang tepuk tangan dan sebagainya. Nah maka yang lebih amannya itu adalah baca Al-Quran. Insya Allah ketenangan akan tiba pada hati kita. Nah, ketenangan itulah setengah dari solusi. Ketenangan itu adalah setengah dari solusi. Meskipun solusinya belum ada, tapi hati kita udah tenang, maka insya Allah akan mudah nanti mendapatkan solusinya itu. Nah kemudian yang ketiga, interaksi dengan Al-Quran itu adalah Al-Hifdu. Al-Hifdu itu artinya adalah menghafal Al-Quran. Dan inilah
tingkatan tertinggi dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Seseorang yang hafal Al-Quran kelak di akhirat akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan mahkota kepada orang tuanya, yang mana mahkotanya itu cahayanya itu lebih bersinar daripada matahari yang masuk ke dalam rumah itu, masya Allah. Bahkan nanti di hari akhir ketika anak yang hafal Al-Quran kemudian memberikan mahkota kepada orang tuanya, orang-orang dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir itu akan keheranan, amalan apa ini? Amalan apa? Kok bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya, yang mana cahayanya itu melebihi sinar matahari yang masuk ke dalam rumah? Maka dijawab oleh para malaikat, itu adalah amalan bagi orang yang sudah menghafal Al-Quran. Itu masya Allah Bu, kita mungkin masanya sudah lewat mungkinnya, tapi masih tetap ada kesempatan. Nah maka anak kita, cucu-cucu kita harus ada yang menjadi penghafal Al-Quran. Itu masya Allah Bu. Kemudian orang yang hafal Al-Quran, dalam hadis disebutkan bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada 10 keluarganya yang sudah dijamin masuk neraka. Itu masya Allah, itu bisa bisa diberikan pertolongan oleh para penghafal Quran. Kemudian derajat seseorang di dalam surga itu tergantung hafalannya. Makin banyak hafalannya, makin tinggi di surganya. Ya kalau misalkan ina atau ina, ya wal asri, apalagi kita aja Nasrullah misalkan, ya berarti berapa derajat kita di surganya. Jadi ternyata derajat surga itu tergantung sebanyak ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan. Makin banyak hafalannya, makin tinggi derajat kita di surga itu, masya Allah. Dan semua yang terkait dengan Al-Quran semuanya mulia. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril jadi malaikat yang paling mulia pada zaman itu. Kemudian diturunkan pada Nabi Muhammad Al-Quran, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia, yang paling dispesialkan oleh Allah. Kemudian diturunkan lagi Al-Quran itu pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam yang paling mulia di antara malam-malam yang ada. Kemudian diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada. Kemudian Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah, maka kota itulah yang menjadi mulia gara-gara Al-Quran dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Dan ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah kita juga akan mendapatkan kemuliaannya. Itu ya Ibu, Bapak, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ketika di bulan Ramadan, terutama membaca Al-Quran. Kalaupun kita belum bisa menghafal Al-Quran ataupun kita belum bisa memahami Al-Quran, minimal membaca. Selama Ramadan ini saya akan memaksimalkan berapa juz, berapa halaman atau berapa khataman dalam selama bulan Ramadan ini. Nah kemudian yang ketiga yang dimaksimalkan oleh Nabi selama Ramadan itu, yang ketiganya adalah memperbanyak doa, istighfar dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu yang paling utama untuk beristighfar itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah wabil asharihum yastaghfirun, yaitu waktu yang paling utama ketika beristighfar adalah waktu sahar atau waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu yang paling utama untuk beristighfar. Dan waktu sahur itu adalah 20 menit sampai 30 menit menjelang azan subuh. Nah itu waktu sahur itu seperti itu Bu. Misalkan azan subuhnya jam 4.30, berarti jam 4 kita udah mulai masuk waktu sahur. Jangan sampai jam 3 udah sahur, jam setengah 3 udah sahur. Kenapa lebih awal sahurnya? Supaya bisa tidur lagi. Nah jangan itu aja seperti itu. Jadi waktu sahur itu 20 menit sampai 30 menit menjelang azan subuh. Makanya Nabi mengakhirkan sahur itu seperti itu, karena waktu sahur itu 20 sampai 30 menit menjelang azan subuh. Nah maka nanti ketika sahur itu dibagi-bagi Bu, berapa menit waktunya untuk makan, berapa menit waktunya untuk beristighfar. Nah karena waktu istighfar yang paling utama itu adalah ketika waktu sahur tadi. Nah, kemudian doa-doa juga Nabi maksimalkan dalam bulan Ramadan. Salah satunya waktu yang paling diijabah doa itu adalah ketika
menjelang buka puasa. Nah itu waktu ijabah yang paling utama itu adalah ketika kita mau berbuka. Jadi azan maghrib itu doa dulu. Nah maka ketika berdoa itulah waktu diijabahnya doa. Terkadang kan ketika mendengar azan maghrib kan langsung aja kan itu ya ada kolak ya, kemudian ada es dan yang lain sebagainya, goreng-goreng dan sebagainya. Nah maka berdoa dulu, karena di waktu ketika azan maghrib itulah ketika berdoa akan dikabulkan doa-doanya. Barangkali nanti ibu misalkan punya hajat, punya kebutuhan, misalkan saya pengen puasa, anak saya mau ujian, saya mau puasa, anak saya mau tes dan sebagainya. Nah maka waktu doanya itu adalah ketika ibu menjelang azan maghrib atau sebelum sebelum batalan gitu ya kalau bahasa Sundanya Pak, sebelum takjil. Nah maka berdoanya di sana. Dan kemudian kita juga harus tahu cara-cara Allah dalam mengabulkan doa. Yang pertama, cara Allah mengabulkan doa itu adalah dengan cara langsung jika doanya itu dibutuhkan. Jadi Allah mengabulkan doa apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena yang dibutuhkan pasti diinginkan, tapi yang diinginkan belum tentu dibutuhkan. Nah maka ketika Allah misalkan langsung mengabulkan, berarti itu benar-benar sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian cara Allah mengabulkan doa yang kedua adalah dengan cara menunda sampai kita siap menerimanya. Contoh, ibu mampu misalkan membelikan motor untuk anak ibu, tetapi anak usia 5 tahunnya itu minta belikan motor usia 5 tahun misalkan. Kira-kira ibu belikan tidak? Kenapa tidak? Padahal kan ibu mampu untuk membelikan, karena belum saatnya. Begitu juga dengan doa. Ketika kita berdoa pada Allah, kok belum dikabul-kabulkan, kok belum dijabah. Nah mungkin bisa jadi kita belum siap untuk menerima ijabah doa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya Bu. Jadi menunggu sampai tepat pada waktunya, sampai kita siap menerimanya. Kemudian cara yang berikutnya adalah diganti dengan sesuatu yang maslahat, yang lain. Kita minta apa tapi dikabulkannya apa. Nah itulah barangkali kabulan doa dari Allah itu seperti itu. Mungkin yang kita minta itu tidak baik bagi kita, sehingga Allah memberikan kemudahan yang lain, mengabulkan doa yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang menjadikan Allah mengabulkan doa itu adalah dengan cara diganti dengan pahala di akhirat kelak. Nah doa seumur umur misalkan dikabulkan, dikabulkan. Nah maka jangan putus asa, jangan merasa rugi. Ternyata doa-doa yang selama ini kita panjatkan pada Allah, meskipun di dunia tidak dikabulkan, kelak di akhirat akan diberikan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada ruginya ketika kita berdoa. Karena apa? Karena ketika tidak dikabulkan ketika di dunia, maka akan digantikan dengan apa? Dengan pahala ketika di akhirat kelak. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.